Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPM 120510239505 dalam mata kuliah Manajemen Big Data. Pada kali ini, saya akan menjelaskan chapter 2 dalam sebuah buku, yaitu dengan judul Data Science Process. Sebelum itu, apa itu data science? Data science adalah disiplin ilmu yang mencakup penggunaan metode ilmiah, algoritma, dan sistemasi untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari berbagai jenis data, baik struktur maupun tidak terstruktur. Adapun tujuan utama dari data science untuk menganalisis data untuk memahami pola, tren, dan perilaku yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, statistik, matematika, analisis prediktif, dan pengolahan data komputer. Data science proses melibatkan lima bagian. Yang pertama adalah memahami masalah, kemudian yang kedua adalah menyiapkan sampel data, yang ketiga adalah mengembangkan model, yang keempat menerapkan model pada dataset untuk melihat bagaimana model dapat bekerja di dunia nyata. Lalu yang kelima adalah menyebarkan dan memelihara model. Lalu ada kerangka kerja pada data science proses yang paling populer, yaitu CRISP-DM. CRISP-DM itu adalah kepanjangannya yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh konsorsium perusahaan yang terlibat dalam penambangan data. Proses CRISP-DM adalah kerangka kerja paling banyak diadopsi untuk mengembangkan solusi ilmu data. Dan juga di sini memberikan juga visual tentang kerangka kerja. Berikut adalah sebuah framework dari CRISP Data Mining. Dimulai dari data business understanding, kemudian juga nanti ke data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment atau pengembangan. Kira-kira lebih mudahnya seperti ini. Dimulai dari business understanding, data understanding, kemudian prepare data, sampai ke deployment. Pada tahap-tahap ini saya akan menjelaskan. Tahap yang di awal, yang paling atas, business understanding, data understanding, itu termasuk bagian dari prior knowledge. Saya akan menjelaskan dari prior knowledge sampai ke tahap akhir. Kemudian, apa itu prior knowledge? Yang tadi adalah merupakan tahap pertama. Prior knowledge adalah data science mengacu pada prior knowledge dalam data science mengacu pada informasi atau pengetahuan yang sudah ada sebelum melakukan analisis data. Prior knowledge dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya, penelitian terlebih dahulu, atau pengetahuan yang telah terdokumentasi. Prior knowledge dalam data science proses membantu menentukan masalah apa yang sedang dipecahkan, bagaimana hal itu sesuai dengan konteks bisnis, dan data apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Lalu kemudian ada data preparation. Mempersiapkan himpunan data agar sesuai dengan tugas ilmu data adalah bagian proses dari paling banyak yang memakan waktu. Jadi data preparation ini di mana tahap yang paling banyak memakan waktu. Persiapan data dimulai dengan eksplorasi data yang mendalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dataset. Eksplorasi data juga dikenal sebagai analisis data. Menyediakan seperangkat alat sederhana untuk mencapai pemahaman dasar tentang data. Pendekatan eksplorasi data melibatkan komputasi statistik deskriptif dan visualisasi data.
Pada data preparation ada tahap di mana data harus memiliki kualitas, yaitu kualitas data. Kualitas data adalah masalah berkelanjutan di mana pun data dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Praktik pembersihan data termasuk penghapusan catatan duplikat, mengkarantina catatan pencilan melebihi batas, standarisasi nilai atribut, dan pergantian nilai yang hilang, dan lain-lain. Terlepas dari itu, sangat penting untuk memeriksa data menggunakan teknik eksplorasi data selain menggunakan prior knowledge tentang data dan bisnis sebelum membangun model. Lalu, data types dan conversion atribut dalam dataset dapat dari berbagai jenis seperti numeric continue, contohnya suku bunga, kemudian ada numerik bilangan bulat, contohnya kita contohkan seperti skor kredit. Misalnya, dalam contoh ini, skor kredit dapat dinyatakan sebagai nilai kategoris seperti buruk, baik, atau sangat baik. Algoritma ilmu yang berbeda memberlakukan batasan yang berbeda pada tipe data atribut. Dalam kasus model regresi linear, atribut input harus numerik jika data tersebut bersifat kategoris. Data tersebut harus dikonversi ke atribut numerik berkelanjutan. Skor numerik tertentu dapat diproduksikan untuk setiap kategori, seperti contohnya buruk, nilainya 5.400, baik 5.600, sangat baik 5.700. Jadi harus dikonversi ke numerik. Kemudian ada sampling. Sampling itu apa ya? Sampling adalah proses memilih subset catatan sebagai representasi dari dataset asli untuk digunakan dalam analisis data atau pemodelan. Data sampel berfungsi sebagai perwakilan dari himpunan data asli dengan properti serupa seperti rata-rata yang serupa. Pengambilan sampel mengurangi jumlah data yang perlu diproses dan mempercepat proses pembuatan pemodelan. Dalam kebanyakan kasus, untuk mendapatkan wawasan mengekstrak informasi dan untuk membangun model prediktif yang representatif, cukup bekerja dengan sampel. Kemudian kita masuk ke tahap modeling. Model adalah representasi abstrak dari data dan hubungan dalam dataset tertentu. Ada beberapa ratus algoritma ilmu data yang digunakan saat ini. Berasal dari statistik, pembelajaran mesin, pengenalan pola, dan tubuh pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu komputer. Untungnya, ada banyak alat ilmu data komersial dan open source yang layak di pasaran untuk mengotomatiskan pelaksanaan algoritma dalam pembelajaran. Di sini ada tahap dari modeling. Dimulai dari training data, kemudian membangun model, kemudian dievaluasi. Pada tahap evaluasi ini juga ada di tes datanya, kemudian juga pada evaluasi jika terjadi kesalahan, jika dites nanti datanya akan dibangun lagi model yang lebih bagus lagi sampai ke final model. Oke, kita masuk ke training dataset. Langkah pemodelan membuat model representatif yang disimpulkan dari data. Himpunan data yang digunakan untuk membuat model dengan atribut dan target yang diketahui disebut himpunan data pelatihan. Validitas model yang dibuat juga perlu diperiksa dengan dataset lain yang diketahui dan yang disebut dataset pengujian atau dataset validasi. Untuk memfasilitasi proses ini, himpunan data yang diketahui secara keseluruhan dapat dibagi menjadi himpunan data pelatihan dan himpunan data pengujian. Aturan praktis standar adalah 2/3 dari data harus digunakan sebagai pelatihan dan 1/3 jadi sebagai dataset uji. Learning algorithms atau mempelajari algoritma. Praktisi ini menentukan algoritma data yang sesuai dalam kategori yang dipilih. Misalnya dalam tugas klasifikasi, banyak algoritma yang dipilih.
dari pohon keputusan, induksi aturan, jaringan saraf, model Bayesian, atau KNN. Demikian juga dalam teknik pohon keputusan ada cukup banyak variasi algoritma pembelajaran seperti pohon klasifikasi dan regresi atau disingkat CART. Terus ada juga Chi-Square Automatic Interaction Detector atau CHAI atau SHADE dan lain-lain. Algoritma yang digunakan untuk mengembangkan model prediktif dan deskriptif dari data. Ini termasuk berbagai teknik pembelajaran mesin seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian ada ensemble modeling. Apa itu ensemble modeling? Pemodelan ensemble adalah proses di mana beberapa model dasar yang beragam digunakan untuk memprediksi hasil. Motivasi untuk menggunakan model ensemble adalah untuk mengurangi kesalahan generalisasi prediksi. Selama model dasarnya beragam dan independen, kesalahan prediksi berkurang ketika pendekatan ensemble digunakan. Pendekatan ini mencari kebijaksanaan orang banyak dalam membuat prediksi. Meskipun model ensemble memiliki beberapa model dasar dalam model, ia bertindak dan tampil sebagai model tunggal. Pada akhir tahap pemodelan proses ilmu data, seseorang harus telah menganalisis pernyataan bisnis, lalu kemudian ada sumber data yang relevan untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah memilih teknik ilmu data untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat adalah memilih algoritma ilmu data dan menyiapkan data yang sesuai dengan algoritma. Yang kemudian ada membagi data menjadi kumpulan data, pelatihan, dan pengujian. Lalu yang keenam adalah membangun model umum dari dataset pelatihan, dan yang ketujuh adalah memvalidasi model terhadap dataset uji. Baru ada yaitu tahap application. Dalam application bisnis, hasil dari data science proses harus berasimilasi ke dalam proses bisnis, biasanya dalam aplikasi perangkat lunak. Tahap penyebaran model harus berurusan dengan menilai kesiapan model, integrasi teknis, waktu respon, pemeliharaan model, dan asimilasi. Bagian kesiapan produksi atau production readiness dari penyebaran menentukan kualitas penting yang diperlukan untuk tujuan penyebaran. Pertimbangkan dua kasus penggunaan bisnis, menentukan apakah konsumen memenuhi syarat untuk pinjaman dan menentukan pengelompokan pelanggan untuk suatu perusahaan berdasarkan fungsi pemasaran. Model pengambilan keputusan harus mengumpulkan data dari pelanggan, mengintegrasi data pihak ketiga seperti riwayat kredit, dan membuat keputusan tentang persetujuan pinjaman dan persyaratan dalam hitungan detik. Saat ini sangat umum untuk menggunakan alat otomatisasi ilmu data atau pengkodean menggunakan bahasa R atau Python untuk mengembangkan model. Alat ilmu data menghemat waktu karena tidak memerlukan penulisan kode khusus untuk menjalankan algoritma. Hal ini memungkinkan analisis untuk fokus pada data, logika bisnis, dan mengeksplorasi pola dari data. Dalam aplikasi ilmu data deskriptif, menyebarkan model ke sistem hidup mungkin bukan tujuan akhir. Tujuannya mungkin untuk mengasimilasi pengetahuan yang diperoleh dari analisis ilmu data ke organisasi. Misalnya, tujuan mungkin menentukan klaster logis dalam database pelanggan sehingga pendekatan pemasaran yang terpisah dapat dikembangkan untuk setiap klaster pelanggan. Kemudahan langkah selanjutnya mungkin merupakan tugas klasifikasi bagi pelanggan baru untuk memasukkan mereka ke dalam salah satu klaster yang diketahui. Kemudian ada kesimpulan dari chapter 2 ini. Data science proses menyediakan kerangka kerja untuk mengekstrak informasi non-trivial dari data.
Dengan munculnya penyimpanan besar-besaran, peningkatan pengumpulan data, dan paradigma komputasi canggih, kumpulan data yang tersedia untuk digunakan hanya untuk meningkatkan untuk juga mengekstra pengetahuan dari data besar ini. Pendekatan lanjut perlu digunakan seperti algoritma ilmu data, selain pelaporan intelijen bisnis standar atau analisis statistik. Data science proses dimulai dengan prior knowledge dan diakhiri dengan pengetahuan posterior, yang merupakan wawasan tambahan yang diperoleh. Seperti halnya teknik kuantitatif, data science proses dapat memunculkan pola palsu yang tidak relevan dari dataset. Tidak semua pola yang ditemukan mengarah pada pengetahuan tambahan, dan sekali lagi, terserah kepada praktisi untuk membatalkan pola yang tidak relevan dan mengidentifikasi informasi yang bermakna. Kemudian juga ini adalah referensi dari chapter yang kedua atau bab 2. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.